Drawing babak 16 besar Liga Champions sudah resmi dirilis UEFA. Sejumlah partai balas dendam yang membuat klub-klub besar harus saling menyingkirkan akan tersaji di fase ini. Bagian kiri undian boleh dibilang sebagai bagian neraka. Ada Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, dan Bayern Munchen. Mereka akan berebut satu tiket ke final Liga Champions. Sementara di bagian kanan, jalan menuju Puskás Arena di Budapest terbilang lebih ringan. Praktis hanya Arsenal dan Barcelona sebagai dua unggulan terkuat untuk melenggang ke final. Bagaimanakah potensi keseruan 16 besar Liga Champions musim ini? Akankah klub-klub besar jagoan kalian bisa melaju ke fase berikutnya atau langsung gugur di 16 besar? Paris Saint-Germain versus Chelsea. Babak 16 besar Liga Champions musim ini layak dijuluki sebagai fase balas dendam. Kita akan banyak melihat match replay dari klub-klub yang sudah pernah bertemu sebelumnya. Salah satunya adalah pertandingan antara Chelsea versus Paris Saint-Germain di bagian kiri. The Blues dan Le Parisien sudah pernah baku hantam di final Piala Dunia Klub 2025. Kali ini PSG punya peluang untuk membayar kekalahan di final tersebut. Sementara Chelsea jika boleh memilih tentu tidak ingin langsung menghadapi PSG. Meski mereka berhasil mengalahkan klub asal Prancis tersebut di final World Club 2025, kekuatan sang juara bertahan UCL tidak boleh dipandang remeh. PSG memang cukup anomali di babak league phase. Finish di luar 8 besar, Les Parisiens harus mempertahankan gelar dari babak playoff. Bahkan mereka nyaris tersingkir saat menghadapi AS Monaco di playoff. Beruntung PSG berhasil mengatasi rival kompetisi domestiknya tersebut dengan agregat 5-4. Walaupun harus bersusah payah, Luis Enrique tetap menghargai perjuangan anak asuhnya. Pelatih asal Spanyol ini berkata jika para pemainnya memang layak lolos ke 16 besar. Kami pantas lolos, tapi kami harus menderita sepanjang waktu. Jika ada satu tim yang terbiasa menghadapi kesulitan, itu adalah kami, tutur Enrique. Nah, nada optimis juga terucap dari lisan Liam Rosenior. Pelatih baru Chelsea ini nggak gentar dengan undian bertemu PSG di babak 16 besar. Malah Rosenior happy banget anak asuhnya bisa dapat ujian setara dengan melawan sang juara bertahan. Undian Liga Champions sudah sangat adil. Menghadapi PSG di ronde berikutnya bukan hal yang mengagetkan bagi para pemain saya. Malah mereka semua tersenyum bahagia saat tahu lawannya adalah PSG. Tegas Rosenior. Izin, aura kepercayaan diri Rosenior tinggi banget nih. Kayaknya Chelsea memang mau membuktikan kalau menang dari PSG di FIFA World Club kemarin bukan aji mumpung. Gimana menurut kalian, siapa yang bakal lolos ke perempat final nanti? Chelsea sang juara bertahan Piala Dunia antar klub atau PSG selaku kampion Liga Champions musim lalu? Atletico Madrid versus Tottenham Hotspur. Bergeser sedikit ke bagian di sebelah kanan, ada pertandingan yang berpotensi seru tapi juga bisa sangat membosankan. Adalah match antara Atletico Madrid kontra Tottenham Hotspur yang kami maksud. Perjalanan kedua klub bagai bumi dan langit di Liga Champions musim ini. Tottenham yang menjadi pesakitan di Liga Inggris malah tampil menggila di Eropa. Klub berjuluk The Lily Whites ini finish di peringkat 4 dengan total 17 poin. Mereka bahkan berada di atas Barcelona, Chelsea, Manchester City, dan Real Madrid. Sementara di Liga Inggris performa Spurs kacau balau. Saat ini mereka berada di peringkat 16, hanya berjarak 4 poin dari zona degradasi. Aduh, Tottenham ini mungkin mau nyoba lolos final UCL terus jadi UCL tapi degradasi ke Championship kali ya. Kalau sampai hal itu terjadi pasti bakal epic banget sih. Tapi kayaknya enggak deh, karena mereka masih harus melewati Atletico di 16 besar. Jika Tottenham langsung lolos otomatis ke 16 besar, Atletico malah pilih jalan sulit. Mereka bahkan cuma bisa finish di peringkat 14 pada babak league phase. Di playoff, klub berjuluk Los Rojiblancos ini hampir tersandung oleh klub Brugge dengan agregat 5-4. Namun satu hal yang harus diwaspadai dari Atletico adalah perubahan skema permainan mereka dalam beberapa match terakhir. Rival sekota Real Madrid ini tiba-tiba sangat produktif membobol gawang lawan.
Seolah ciri khas Atletico di era Diego Simeone yang defensif dan hati-hati mulai berubah total. Dalam 3 laga terakhir, Los Rojiblancos berhasil mencatat 11 gol ke gawang lawan. Wajar jika Simeone mengapresiasi tinggi kerja keras para pemainnya untuk lebih agresif menyerang. Setelah menyingkirkan klub Brugge, Simeone melihat sesuatu yang berbeda dari Atletico. Saya sangat mengapresiasi usaha keras dari tim. Saat menghadapi klub Brugge, kami meningkatkan intensitas pressing dan lebih tajam saat menyelesaikan peluang, ujar Simeone. Galatasaray versus Liverpool. Kembali ke bagian kiri, pertemuan Galatasaray versus Liverpool kembali terulang di 16 besar. Sebelumnya kedua klub sudah pernah saling hajar di League Phase. Saat itu Galatasaray secara mengejutkan berhasil mengalahkan Liverpool. Gol tunggal Victor Osimhen menjadi pembeda di antara kedua klub. Namun Liverpool yang saat itu kalah dari Galatasaray berbeda dari Liverpool sekarang. Pelan-pelan Arne Slot dan anak asuhnya mulai beranjak dari masa kritis. Walaupun belum konsisten, Galatasaray harusnya mewaspadai Liverpool. Kalau The Reds lebih mewah secara skuad, Galatasaray punya keuntungan laga home di leg pertama. Markas Galatasaray, Turk Telekom Arena sering menjadi kuburan mengenaskan bagi klub-klub Eropa. Salah satunya Juventus yang dibabat habis 5-2 pada leg pertama playoff. Bagi Liverpool, rematch kontra Galatasaray nanti adalah balas dendam. Slot sendiri sudah membakar semangat anak asuhnya untuk bisa mengalahkan Galatasaray di Turk Telekom Arena. Kami paham di laga tandang kami harus tampil lebih baik dibanding laga bulan September lalu, ujar Slot. Jika berhasil melewati Galatasaray, ujian yang sesungguhnya telah menanti Liverpool. Mereka akan berpotensi melawan Chelsea atau Paris Saint-Germain di perempat final. Newcastle United versus Barcelona. Nasib kurang menguntungkan nampaknya dialami oleh Newcastle United. Di babak 16 besar, klub berjuluk The Army Toon tersebut bakal menghadapi Barcelona. Pertandingan nanti akan menjadi laga kedua untuk Newcastle dan Barcelona di musim ini. Sebelumnya kedua tim sudah pernah bertemu di League Phase dengan hasil akhir 2-1 untuk Barcelona. Kalau disuruh milih, fans Newcastle sih pasti lebih senang ketemu Chelsea ketimbang Blaugrana. Menurut media The Athletic, Barcelona adalah lawan yang terlalu besar untuk Newcastle. Klub asal Katalan ini jauh lebih diunggulkan untuk lolos ke perempat final. Prediksi The Athletic juga diperkuat oleh simulasi superkomputer milik Opta. Barcelona mendapat persentase lolos mencapai 55,3%, sementara Newcastle hanya berpeluang mencapai perempat final dengan persentase 44,7%. Kalau menurut The Athletic dan Opta, Newcastle adalah underdog. Realitasnya bisa berubah. Karena bola itu bundar, kemungkinan apapun bisa terjadi. Apalagi kita sedang berbicara Liga Champions. Buktinya Deco selaku direktur olahraga Barcelona justru waspada melawan Newcastle. Secara historis, Premier League itu sangat kompetitif yang mana dimainkan dengan intensitas tinggi. Kami akan harus berjuang mendapatkan bolanya dan main bagus baik saat menyerang maupun bertahan, tegas Deco. Dapatkan sneakers premium cuma 100 ribuan dari FED. Cek link di bawah ini. Real Madrid versus Manchester City. Jika ada dua klub yang bisa menggambarkan peribahasa kalau sudah jodoh lari ke ujung dunia pasti akan bertemu, itu adalah Real Madrid dan Manchester City. Kedua tim ini akan kembali bertemu di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Pertandingan nanti ternyata juga rematch dari pertemuan di League Phase lalu. Kalau dihitung-hitung, Madrid dan City sudah saling berhadapan sebanyak 20 kali sejak tahun 2020. Bayangkan seberapa kuat historis rivalitas antara kedua klub di UCL. Mungkin panitia UEFA nggak mau kehilangan cuan kali ya, makanya selalu ada big match spektakuler antara Real Madrid menghadapi Manchester City. Nah, tanggapan menarik datang dari perwakilan kedua klub nih. Emilio Butragueno curiga kenapa Los Blancos selalu ketemu dengan The Citizens. Sungguh aneh rasanya kami menghadapi Manchester City setiap musim. Kami sudah mengenal satu sama lain, ujar Butragueno. Sementara Pep Guardiola justru berkomentar dengan nada positif. Pelatih asal Spanyol tersebut menilai kesempatan ini akan bagus untuk mengasah mental anak asuhnya.
Kembali bertemu Real Madrid. Untuk tim ini, semakin sering kami menghadapi tim-tim terbaik dalam sejarah kompetisi ini adalah hal yang kami inginkan, ujar Guardiola. Real Madrid bukan lawan mudah. Mau seburuk apapun performa di Liga Domestik, Madrid tetaplah raksasa dan penguasa terbanyak gelar Liga Champions. Di pertemuan pertama, The Citizens menang dengan skor 1-2 atas El Real di Santiago Bernabeu. City diprediksi bisa kembali mengulang hasil yang sama berdasarkan analisis Opta. Bahkan media asal Inggris ini memberikan persentase kemenangan yang sangat besar untuk The Citizens. Menurut Opta, peluang City mengalahkan Real Madrid ada di angka 64,3%. Sebaliknya, City cuma punya persentase 35,7% untuk melaju ke 16 besar. Jika berbicara performa klub, kedua tim sebenarnya sedang inkonsisten. Meski begitu, inkonsistensi Madrid lebih berbahaya dibanding City. Los Blancos bisa menang dan kalah dalam 2 pertandingan. Coba lihat saja saat mereka tumbang di Osasuna di La Liga. Pertandingan berikutnya, Madrid berhasil mengalahkan Benfica di UCL. Sementara City, performa angin-anginan sudah dihabiskan di paruh pertama musim. Kini Manchester Biru malah semakin ganas untuk meraup poin kemenangan. Di klasemen Liga Inggris, sekarang mereka bahkan hanya berbeda 6 poin di Arsenal dengan 1 match lebih banyak. Bodo Glimt versus Sporting CP. Gelar tim kuda hitam paling mematikan di Liga Champions musim ini layak disematkan untuk Bodo Glimt. Klub asal Norwegia ini benar-benar menancapkan reputasinya sebagai giant killer. Di League Phase, Bodo Glimt menghancurkan sejumlah raksasa Eropa. Manchester City dan Atletico Madrid adalah 2 korban keganasan Bodo Glimt. Belum berhenti sampai di situ, mereka juga berhasil menyingkirkan Inter Milan di playoff. Nerazzurri gagal comeback setelah dihajar dengan agregat 5-3. Performa gemilang Bodo Glimt saat ini bikin publik sepak bola bertanya-tanya. Bagaimana bisa tim yang di Liga Domestik cuma berada di posisi kedua, tiba-tiba segila itu di UCL? Satu pemain Bodo Glimt yang layak menjadi sorotan adalah Jens Peter Hauge. Mantan pemain AC Milan ini tampil luar biasa saat menyingkirkan Inter Milan. Lawan berikutnya untuk Bodo Glimt adalah Sporting CP. Apakah Bodo Glimt bisa dengan mudah melewati klub Portugal tersebut? Atau justru skill giant killer mereka tidak akan keluar kalau menghadapi klub yang setara? Bayer Leverkusen versus Arsenal. Arsenal yang menjadi salah satu tim paling diunggulkan untuk juara Liga Champions musim ini akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen. Jika berbicara peluang, The Gunners harusnya tidak akan kesulitan menghajar di Waxel. Dengan materi skuad yang melimpah, performa stabil di Liga Domestik, dan bermodal pengalaman menjadi semifinalis di musim lalu, Arsenal nampaknya tidak akan menemui rintangan berarti. Mungkin yang bisa membuat Arsenal tersingkir adalah Arsenal sendiri. Sorotan yang lebih tajam akan tertuju pada Mikel Arteta sebagai nahkoda Meriam London. Memasuki akhir Februari, pelatih asal Spanyol ini dipenuhi tekanan yang kian berat. Keunggulan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris semakin menipis. Bahkan mulai bertebaran rumor Arteta akan dipecat jika The Gunners gagal juara Premier League lagi. Alan Shearer juga berkata demikian saat menjadi pandit untuk Sky Sports. Legenda Premier League ini memprediksi nasib Arteta jika gelar Liga Inggris melayang dari genggaman Arsenal. Jika Arteta tidak memenangkan Liga, dia mungkin tidak akan berada di Arsenal lagi. Setelah 3 kali menjadi runner-up dan uang yang banyak untuk beli banyak pemain, mereka harus memenangkannya, kata Shearer. Buat fans Arsenal, seandainya The Gunners gagal juara Liga Inggris tapi bisa merajai Liga Champions, apakah kalian akan setuju dengan argumen Shearer barusan? Atalanta versus Bayern Munchen. Match terakhir di bagian kiri akan ditutup oleh pertandingan Atalanta kontra Bayern Munchen. Secara kekuatan, Bayern jelas lebih diunggulkan dari Atalanta. Media Opta bahkan memberikan persentase mencapai 76,8% untuk kemenangan di Rotten. Sementara Atalanta cuma diunggulkan sebanyak 23,2% untuk perempat final. Dengan materi pemain-pemain seperti Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, dan Lennart Karl, seharusnya Bayern tidak akan kesulitan sama sekali. Jujur, kayaknya Atalanta cuma sekedar cemilan ringan untuk raksasa Bavaria tersebut. Sepatu jogging cowok-cewek lagi diskon cuma 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan hasil drawing 16 besar yang sudah dirilis, seberapa optimis tim jagoan kalian bisa menuju ke perempat final? Kasih tahu admin di kolom komentar di bawah ya.